Selamat siang semua, saya Hamadi Syifri Sembiri Melala dengan NIM 2405010014 dari Politeknik Lemar Bisnis Indonesia akan menjelaskan tentang apa itu UML dan use case serta menggunakan contoh kasusnya. Nah, jadi langsung kita ke penjelasan apa itu UML. Nah, UML itu atau Unified Model Language itu adalah alat yang digunakan untuk membantu para tim developer untuk mengembangkan suatu sistem di suatu software. Nah, jadi UML itu dibagi menjadi dua, yaitu ada kelas diagram, yang itu adalah diagram untuk menentukan visualisasi, pengembangan, dan dokumentasi sistem yang akan dibuat. Jadi, tim-tim ini akan menggunakan suatu diagram untuk mendetermine atau memvisualisasikan bagaimana suatu sistem itu bekerja dan bagaimana sistem ini berhubungan dengan sistem yang lainnya. Nah, lalu use case itu adalah penggambaran simple tentang skenario interaksi dari aktor ini dengan sistemnya. Nah, jadi aktor ini bisa customer, bisa admin, bisa pekerja, bisa employee-nya, ya, jadi siapapun yang akan berinteraksi dengan sistem ini. Nah, jadi penggambaran simpelnya itu maksudnya kita akan menggunakan suatu mungkin kotak-kotak dan suatu untuk garis panah juga untuk menjelaskan bagaimana customer atau aktor ini berinteraksi menggunakan sistem ini. Nah, jadi tujuannya UML use case yang digunakan adalah untuk membantu pemodelan dan dalam perancangan sistem dan alur pengembangan di sistem di suatu software. Nah, lalu ada mempermudah dokumentasi yang jelas dan mudah dipahami. Jadi, dokumentasi antar tim 1 dengan tim 2 atau dengan tim developer dengan klien akan lebih mudah karena use case dan kelas diagram ini sifatnya simple. Lalu ada visualisasi pemodelan sistem yang membuat user atau tim pengembang ini lebih efektif dan lebih bebas dalam pengembangan dan pertukaran data dengan user lainnya. Jadi mereka lebih bebas dalam mengekspresifkan ide-ide mereka dalam sistem ini. Lalu pertukaran datanya juga akan lebih mudah dengan user atau tim lainnya. Lalu adalah UML ini adalah dasar untuk memahami bagaimana bahasa pemodelan atau bahasa pengembangan yang akan digunakan jika mereka masuk ke dalam tim atau mengembangkan suatu sistem dalam software. Nah, lanjut kita akan ke contoh kasusnya. Nah, jadi contoh kasus di sini ada pengusaha retail sepatu yang ingin membuat suatu sistem otomatis yang dapat menentukan keaslian sepatu melalui foto, kode unik, atau karakteristik unik lainnya. Selain sistem cek keaslian sepatu, pengusaha ini juga ingin membuat web untuk pekerja, customer, dan calon customer-nya untuk menggunakan sistem ini dan pre-order sepatu-sepatu yang akan hadir di tokonya. Lalu customer akan mendapatkan notifikasi dan diskon jika sudah pre-order. Nah, key point-nya ini ada beberapa, yaitu sepatu, sistem otomatis, cek keaslian, dan lainnya. Nah, jadi intinya ini pengusaha retail ini membuat sistem yang bisa ngecek sepatunya ini asli atau enggak. Nah, jadi sepatunya ini akan yang mereka dapat karena mereka retail, jadi mereka menjual kembali sepatunya. Jadi mereka bisa ngecek sepatunya ini apakah asli atau tidak yang datang dari suppliernya. Nah, lalu cara mereka mengecek itu ya dengan mengirim foto, kode unik, atau karakteristik unik lainnya di sepatu tersebut. Nah, jadi siapa ya sih yang bisa menggunakan sistem ini? Jadi pengusaha ini menginginkan apa pekerja bisa menggunakan sistem ini, customer dan calon customer juga bisa menggunakan sistem ini. Jadi hampir semua orang bisa menggunakan sistem tersebut. Lalu pengusaha ini ingin sistemnya ini dibuat ke dalam berbasis web dan juga dia ingin menambahkan suatu fitur lagi yaitu pre-order sepatu. Jadi customer ini dan calon customer juga bisa pre-order sepatu yang akan datang di tokonya. Lalu yang customer yang sudah pre-order ini akan mendapatkan notifikasi dan kode unik untuk diskon jika sudah pre-order yang bisa diklaim dan digunakan untuk pembelian sepatu yang sudah di pre-order. Nah, jadi tujuannya adalah para pekerja tidak harus mengecek secara manual lagi. Nah, jadi pengusaha ini sebelumnya sudah mempunyai sistem, walaupun sistemnya masih manual. Jadi mereka masih mengecek secara manual apakah sepatu ini palsu atau tidak. Jadi mengeceknya itu ya simple, melihat di internet,
mencocokkan data seperti SKU, foto, atau mungkin logo, apakah sudah sesuai dengan yang ada di suppliernya atau di brand aslinya. Lalu, calon customer juga dapat tahu apakah sepatu yang mereka punya sekarang itu asli atau tidak. Nah, jadi di sini pengusaha ini ingin membuat suatu sistem yang nggak perlu akun atau hal yang khusus untuk dipakai gitu sistemnya. Jadi semua orang juga bisa pakai. Lalu adalah mengurangi penipuan barang-barang palsu. Jadi pengusaha ini juga sedikit mengeluh, dan ini juga salah satu alasan kenapa pengusaha ini ingin membuat sistem ini. Jadi pengusaha ini melihat banyak banyak toko-toko retail itu yang menjual sepatu, itu bukan sepatu saja, tapi mungkin barang-barang lainnya itu kebanyakan barang-barang yang palsu atau barang-barang KW. Nah, jadi kenapa ini menjadi suatu yang merugikan? Karena barang-barang KW ini akan benar-benar berpengaruh ke besarnya dan penyebarannya brand-brand yang baru ini, apalagi brand-brand lokal gitu. Nah, karena barang-barang palsu ini menggunakan material atau bahan yang lebih murah, dan juga mereka mengubah kualitas untuk menambah kuantitasnya dan menjual juga dengan harga yang lebih murah biasanya. Lalu hal ini juga merugikan para brand ini, karena ya brand-brand mereka juga bakal berkurang karena ya pasti yang dipilih pasti sepatu yang lebih murah. Lalu ini juga akan menghancurkan brand-brand lokal karena pasti mereka ketutupan oleh brand-brand KW ini. Nah, lalu yang tujuan terakhir adalah efisiensi waktu dan tenaga untuk para pekerja. Karena mereka nggak perlu lagi cek-cek manual lagi, cross-check lagi, ngecek di internet lagi. Dan yang itu bakal bisa menghabiskan waktu yang sangat-sangat banyak, apalagi dengan stok dan stok sepatu yang pasti akan selalu banyak. Nah, lalu ini adalah fitur-fitur utamanya. Yang pertama adalah cek kehasilan sepatu, yaitu sistem dengan bantuan AI untuk mengecek kehasilan sepatu. Nah, jadi di sini kami akan menggunakan AI karena pengusaha ini ingin membuat sistem ini otomatis. Jadi kami akan menggunakan bantuan AI untuk ngecek kehasilan sepatu. Nah, jadi kami akan merequest kepada pengusaha ini untuk menjalin kerjasama kepada brand-brand ini agar mereka bisa mau mengirimkan data-data seperti foto model, foto model sepatu, logo, atau mungkin kode kode unik atau karakteristik unik yang bisa digunakan oleh AI ini untuk mempelajari bagaimana cara menilai bahwa sepatu ini palsu atau tidak. Nah, lalu orang-orang juga bisa menggunakan sistem ini dengan mengirim foto atau karakteristik unik yang saya sebutkan tadi untuk dicek oleh AI ini apakah sepatu yang mereka punya itu palsu atau tidak. Nah, itu adalah fitur utamanya. Lalu ada fitur kedua, yaitu pre-order sepatu. Customer atau calon customer dapat pre-order sepatu yang akan masuk di toko pengusaha ini, dan mereka akan mendapat notifikasi via email. Jadi notifikasinya akan dikirim via email. Nah, di sini customer dan calon customer ini nggak perlu buat akun untuk login ke webnya. Jadi mereka cukup masukin link dan langsung masuk ke webnya, dan mereka nggak perlu buat akun lagi untuk dapat notifikasi ini. Mereka cukup ngirim email atau mungkin nomor HP, dan akan langsung dikirim notifikasinya. Lalu mereka juga akan dapat kode unik untuk klaim diskon untuk pembelian sepatu yang di pre-order ini. Nah, kode uniknya ini akan dibuat oleh sistem dan customer bisa memberikannya ke pekerja jika sudah untuk mengklaim diskon. Diskonnya itu sekitar 30%. Nah, untuk pembelian sepatu yang sudah di pre-order ini. Nah, jadi kode uniknya itu juga akan dikirim bersamaan dengan notifikasi kalau sepatunya sudah hadir di toko. Dan kedua itu akan dikirim ke emailnya customer. Nah, lalu sini kita akan masuk ke kelas diagramnya. Nah, jadi di sini ada dua user, yaitu employee atau pekerja, dan customer, yaitu ada pelanggan. Nah, jadi customer sini hanya perlu web link, terus itu masuk ke homepage dari toko ini. Nah, di homepage ini bakal ada dua pilihan yang akan disuguhkan ke customer ini, yaitu adalah melihat atau pre-order sepatu yang akan datang,
dan ada memeriksa kehasilan sepatu. Nah, jadi jika customer memilih untuk pre-order sepatu, nah, customer akan diminta untuk memilih mana brand sepatunya, mana model sepatunya yang akan dipilih, dan berapa jumlah sepatu yang akan di pre-order. Nah, lalu sistem akan memeriksa atau meminta email untuk mengirim notifikasinya. Nah, lalu sistem jika sepatu sudah datang sepatu sudah hadir di toko, maka sistem akan langsung mengirimkan email yang berisi notifikasi dan juga kode unik untuk klaim diskon. Nah, lalu yang sistem kedua adalah cek kehasilan sepatu. Nah, cek kehasilan sepatu sini customer bisa cukup untuk mengirim foto sepatu, nomor SKU, dan bukti pembelian jika ada. Nah, bukti pembelian ini opsional karena akan berhubungan dengan refund nanti. Nah, bukti pembelian akan berguna jika sepatu yang customer beli ini adalah sepatu yang datang dari yang jika mereka beli dari toko pengusaha ini. Nah, jika sepatu tersebut terbukti palsu, maka customer bisa ngeklaim refund. Nah, cara mereka ngeklaim refundnya itu dengan mengirim bukti pembelian, bukti palsunya itu seperti bukti chat dengan AI jika sepatu ini terbukti palsu, dan juga foto sepatu yang terbukti palsu tersebut. Nah, setelah customer akan mengirim bukti-bukti ini ke pekerja, dan pekerja akan memproses refundnya, yaitu dengan full refund. Nah, jadi di pekerja ini mereka selain bertugas di customer service dan sistem refund, mereka bisa juga mengecek nomor stok sepatu dengan memasukkan nomor SKU. Nah, mereka bisa mengecek apakah stok sepatu di web ini apakah ada, dan mereka juga bisa mengisi jika ada sepatu yang sudah datang. Nah, lalu kita akan ke use case-nya. Use case-nya di sini adalah customer, skenario simple, di customer akan masuk ke web, lalu ke homepage. Mereka ada pilihan, jika mereka pre-order sepatu, mereka akan diminta untuk masukkan email pribadi. Dan setelah itu mereka menunggu, dan lalu jika sepatu sudah hadir, mereka akan mendapat pengiriman notifikasi, pre-order, dan kode unik di dalam emailnya. Nah, lalu jika mereka milih untuk mengecek kehasilan sepatu, mereka akan diminta untuk memasukkan foto model sepatu, nomor SKU, dan stok pembelian jika ada. Nah, data-data ini akan dicek oleh AI. Nah, jika terbukti sepatu palsu, mereka akan dapat full refund dari usaha untuk customer-nya. Nah, lalu di sini juga ada admin. Nah, skenario admin berinteraksi dengan sistem ini adalah dengan cek stok sepatunya, dan juga customer service. Dan juga customer service-nya itu ya, selain customer-nya untuk nanya-nanya, dan juga bisa untuk ngeklaim refund-nya untuk customer ini. Nah, jadi kesimpulannya adalah UML-nya atau Unified Modeling Language itu sangat berguna untuk pembangunan sistem untuk software, karena penggunaan bahasa, penggunaan elemen-elemennya itu sangat-sangat simpel. Nah, jadi juga sebagai dasar untuk mempelajari bagaimana bahasa pemodelan, atau suatu tim membangun sistem, bagaimana untuk komunikasinya, untuk pembangunannya, untuk aspek-aspeknya, untuk bagaimana itu bekerja gitu. Nah, lalu hubungannya dengan mungkin pembangunan sistem untuk bisnis kecil seperti ini, yaitu mungkin bisnis sepatu, bisnis laundry, atau bisnis lainnya, itu UML ini bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan klien agar kalian bisa mendapatkan bagaimana gambaran penggunaan dan gambaran sistem yang akan digunakan ini. Karena dari use case itu kan penggambaran simpel bagaimana proses aktor atau customer atau admin atau pengguna yang menggunakan sistem ini berinteraksi dengan sistemnya. Nah, lalu ada kelas diagram yang menjelaskan bagaimana satu sistem itu apa aja yang diperlukan, data-data apa aja yang diperlukan, dan lalu
komen apa atau apa yang akan sistem ini lakukan. Nah, itu saja dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah mendengarkan.